Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sangat senang berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya. Berjumpa kembali ya, kita akan membahas ya tentang sesuatu yang menarik tentang pemberdayaan masyarakat ya, implementasi model pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan ya. Nah, kesehatan kita tahu bersama bahwa kesehatan itu adalah fondasi yang sangat amat penting di dalam pembangunan masyarakat. Program kesehatan yang efektif ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, tidak hanya intervensi medis saja ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita, pengetahuan masyarakat, dan kemampuan mereka di dalam menjaga kesehatan tentunya. Nah, model ini melibatkan pendidikan kesehatan nantinya yang harus dilakukan, kemudian penguatan kelembagaan lokal, dan partisipasi di dalam perencanaan program. Nah, di dalam hal ini kita akan membahas ya tentang konsep, model, tahapan, serta contoh implementasi serta tantangan dan peluang di dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan atau bisa dilakukan di dalam program kesehatan tentunya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan ya, pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan ini boleh dikatakan merupakan atau proses meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan program kesehatan secara mandiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kesehatan dengan prinsip partisipasi aktif, kemudian kesetaraan, keberlanjutan, dan kemandirian tentunya. Jadi secara garis besar kalau didefinisikan ya, jadi proses meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi ya, merencanakan dan melaksanakan program kesehatan. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kesehatan. Nah, kalau kita katakan ataupun prinsipnya ya adalah partisipasi aktif, kemudian kesetaraan, keberlanjutan, dan kemandirian. Itu prinsipnya. Jadi ini harus dipahami bagi pemberdaya di dalam proses pemberdayaan masyarakat tentunya ya. Nah, model-model yang bisa dilakukan di dalam pemberdayaan masyarakat dalam terutama di bidang kesehatan ini terdapat berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat tentunya. Nah, setiap model memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, namun semuanya itu untuk tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Nah, model pendidikan kesehatan ini akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan melalui pendidikan dan kampanye yang interaktif dan mudah dipahami ya. Kemudian model penguatan kelembagaan lokal ini akan memperkuat kapasitas lembaga lokal seperti posyandu ya dan puskesmas di dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau ya. Kemudian model partisipatif ini melibatkan masyarakat secara aktif
di dalam perencanaan, kemudian di dalam pelaksanaannya nanti, dan evaluasi program kesehatan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang dilakukan. Kemudian tahapan pemberdayaan masyarakat di dalam program kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait dan berkelanjutan. Setiap tahapan memiliki tujuan dan strategi yang berbeda, namun semuanya berkontribusi pada pencapaian kemandirian masyarakat dalam mengelola program kesehatan. Ya, penyadaran misalnya yang pertama, atau dikenal dengan atau awareness ya, awareness ya. Jadi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Kemudian pengkapasitasan atau capacity building ini juga ya. Jadi memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat ya. Kemudian pendampingan atau dikenal dengan facilitation ya. Ini akan mendampingi masyarakat di dalam mengimplementasikan program kesehatan ya. Nah, ini tahapannya. Jadi tahapan yang pertama itu penyadaran, kemudian pengkapasitasan atau capacity building ya. Kemudian yang ketiga pendampingan atau facilitation ya. Kemudian contoh implementasi model pemberdayaan. Jadi implementasi model pemberdayaan masyarakat telah berhasil dilakukan dalam berbagai program kesehatan di Indonesia ya. Misalnya ya, program-program ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan suatu program kesehatan. Yang pertama program Posyandu misalnya ya, pemberdayaan masyarakat melalui pos pelayanan terpadu untuk kesehatan ibu dan anak. Ini akan memberikan layanan kesehatan dasar ya, di mana-mana, termasuk di desa, di tingkat RT, RW sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan disinilah bisa digunakan sebagai sarana pendidikan kesehatan ya. Kemudian program STBM ya, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sanitasi dan higien melalui pendekatan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Ini harus terus didengungkan ya, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sanitasi dan higien ini ya. Kemudian pencegahan penyakit menular ya. Ini harus dilakukan karena kadang-kadang lengah sedikit ini akan muncul kembali. Jadi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti malaria, terutama di Bengkulu ya, yang memang sejak dulu tentunya ya. Kemudian TB ya, TB, tuberkulosis, DBD ya, demam berdarah, dan HIV/AIDS melalui promosi kesehatan dan perubahan perilaku tentunya ya. Kemudian tidak hanya keberhasilan saja, ada juga tantangan di dalam implementasi pemberdayaan masyarakat. Jadi implementasi pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan tidak selalu berjalan mulus ya, tentunya pasti ada tantangan. Terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar program dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, beberapa tantangan utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat ya, apalagi di perkotaan tentunya ya, biasanya agak sulit sekali. Kemudian keterbatasan sumber daya. Ini kalau keterbatasan sumber daya biasanya di daerah ya, di desa, apalagi di desa yang terpencil. Dan juga hambatan budaya. Nah, rendahnya partisipasi masyarakat biasanya terjadi kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif di dalam program kesehatan menjadi tantangan utama ini ya. Tinggal pintar-pintar kita bagaimana menarik perhatian mereka supaya mereka bisa
ditingkatkan partisipasi masyarakat ya. Nah, kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya ya. Keterbatasan sumber daya manusia, misalnya tidak hanya SDM, juga anggaran dan fasilitas kesehatan dapat menghambat implementasi program pemberdayaan pada masyarakat. Kemudian hambatan budaya, jadi norma dan kepercayaan tradisional yang tidak mendukung perilaku hidup sehat, ini akan menjadi hambatan dalam implementasi program di bidang kesehatan. Nah, sekarang peluang ya, tidak hanya tantangan, peluang di dalam implementasi pemberdayaan masyarakat. Walaupun ya terdapat berbagai tantangan, implementasi pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan juga menawarkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Dukungan pemerintah misalnya ya, kemudian kalau sekarang itu kemajuan teknologi, kemudian kolaborasi multi stakeholders, ini merupakan beberapa peluang utama ya. Misalnya dukungan pemerintah, kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan dapat memberikan landasan yang kuat untuk implementasi program ya. Jadi nanti kita akan lakukan sinergi di situ. Kemudian kemajuan teknologi ya, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi TIK ya, misalnya TI ya, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam program kesehatan. Kemudian kolaborasi multi stakeholder ya, kemitraan antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil dan akademisi ya, dapat memperkuat sumber daya dan bisa meningkatkan efektivitas program di dalam pemberdayaan masyarakat. Oke, kita sampai pada kesimpulan ya dan rekomendasi yang mungkin bisa disampaikan ya. Jadi pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting di dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program di bidang kesehatan. Implementasi model pemberdayaan masyarakat yang tepat dengan memperhatikan tahapan dan tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang yang tersedia dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah misalnya ya, tenaga kesehatan dan masyarakat perlu berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan program kesehatan yang partisipatif, inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Nah, untuk keberhasilan implementasi disarankan adanya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan misalnya, kemudian penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat luas. Dukungan dana dan kebijakan juga ini akan mendukung ya di dalam keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ini, tentunya ya sangat diperlukan ya. Itu semua tujuannya adalah bagaimana nanti kesejahteraan masyarakat itu akan meningkat ya, dan angka kebahagiaan tentunya diharapkan ya. Peningkatan kebahagiaan masyarakat itu penting ya, sehingga kita mendapatkan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya, masyarakat yang sejahtera. Kalau di Jawa dikenal dengan toto tentrem kerto raharjo, ujung-ujungnya seperti itu ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.